Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengenai cara efektif untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita bisa mendapatkan ketenangan batin. Nah, kenapa kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri? Sebenarnya video ini sangat spesial, sangat bermanfaat untuk orang-orang yang seringkali berputus asa, sering mengalami kegagalan, sering mengalami keterpurukan, bahkan gampang sekali kehilangan suatu keberuntungan. Bisa dikatakan sangat sering terpuruk. Dan bagi Anda yang merasa sering gagal, sering tidak berhasil, silakan Anda simak video saya ini sampai selesai supaya bagaimana caranya Anda bisa berdamai dengan diri Anda dan menemukan semangat yang baru. Nah, untuk Anda yang sering kali beruntung, silakan disimak juga video ini supaya pada kedepannya Anda jauh lebih hebat dari yang sekarang. Nah, cara yang pertama bagaimana, Kang? Cara yang pertama adalah tentu saja dengan kita perbanyak bersyukur. Perbanyak bersyukur adalah dengan kita menyadari kalau apa yang kita dapatkan sampai sekarang ini adalah sebuah rezeki. Rezeki tidak hanya sebuah uang, tidak hanya sebuah materi, kesehatan. Anda bisa bernafas, Anda bisa ngobrol, Anda bisa bertemu dengan banyak orang, itu adalah suatu rezeki. Jadi banyaklah bersyukur. Anda kebanyakan orang itu begini ketika ingin bersyukur itu ketika mendapatkan sesuatu hal yang besar, apalagi ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, di situ dia baru sadar kalau dia harus bersyukur. Padahal setiap hari ketika Anda masih bisa bernafas itu sesuatu hal yang sangat besar, dan itu adalah yang jadi kuncinya. Apapun yang kita dapatkan kita syukuri. Itu yang pertama untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan kita ikhlas. Ikhlas itu sangat penting. Ikhlas tidak hanya kita menerima, tidak hanya kita bersyukur menerima apapun yang kita dapatkan, tapi ikhlas juga kita sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu kita harus ikhlas. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlas kita bisa dikatakan orang yang perhitungan. Anda sudah melakukan cara A, Anda sudah melakukan juga cara B, cara C, dan lain sebagainya, dan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Di situ Anda selalu mengungkit-ungkit, saya sudah melakukan berbagai macam hal, tapi saya juga tidak berhasil. Itu artinya Anda tidak ikhlas. Nah, dari sinilah kenapa orang harus berdamai dengan dirinya. Karena ini gejolak, nafsunya ini yang besar, yang paling susah untuk dilawan yaitu. Ketika Anda sudah ikhlas, maka apapun nanti yang Anda terima itu pasti bisa Anda terima dengan syukur dan ikhlas juga. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara memaafkan. Memaafkan diri kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain dengan apa yang terjadi pada diri kita. Walaupun itu kesalahan orang lain, tapi juga tidak lepas dari keteledoran diri kita. Kita tidak berhati-hati, kita jadi orang yang gampang sekali menyalahkan. Itu juga suatu hal yang tidak baik untuk diri kita. Maka dari itu gejolak ini akan semakin bertambah. Kalau kita tidak bisa menahan gejolak ini, tidak bisa memaafkan diri kita, yang ada adalah emosional. Itu pasti. Dan itu cara yang ketiga untuk supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu cara yang ketiga. Nah, kemudian ada lagi cara yang ketiga adalah melalui perantara spiritual. Perantara spiritual bisa dengan cara kita meningkatkan keimanan, kita perbanyak mendekatkan diri sama yang kuasa, kita melakukan introspeksi diri, bahkan kita melakukan usaha spiritual dengan perantara sarana spiritual itu juga tidak masalah. Ada yang menggunakan tasbih. Tasbih banyak digunakan sebagai sarana untuk memperkuat zikir. Bisa juga menggunakan sarana spiritual yang lain.
ya, yang fungsinya adalah untuk menguatkan usaha diri kita dari segi kebatinan. Dan semua itu tidak masalah selagi usaha Anda baik, tujuan Anda baik, dan apa yang Anda lakukan dengan baik juga, insya Allah tetap akan mendapatkan keberkahan. Nah, itu cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Cara supaya bagaimana jadi manusia itu jangan gampang terprovokasi dengan keinginan. Nah, ini yang banyak sekali tidak disadari orang. Ya, seringkali terprovokasi. Artinya pengen cepat dan cepat. Tapi tidak mau melihat usahanya, tidak mau melihat bagaimana niatnya, apa yang perlu dilakukan supaya hatinya ini bersih. Gitu. Ya, dan itu jawaban dari saya, Kang Nur. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan introspeksi untuk diri kita semua, dan semoga kita bisa berdamai dengan diri kita supaya kedepannya kita bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Ya, dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.